Ngobras, ngobrol cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya, Zahra Maulidia Nur Hidayah, dalam acara Ngobras, ngobrol cerdas, yang pastinya membawakan narasumber dan tema yang sangat menarik. Nah, untuk tema kali ini adalah, apa sih itu KKN? Ngapain aja ya? Kali ini, kita kedatangan narasumber yang cool banget. Beliau merupakan kakak tingkat kami, mahasiswa Matematika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, angkatan 2016-2017, yaitu Kak Akmal Tanjung dan Kak Hani Rahmanita. Telah terhubung bersama saya, Saudara Akmal Tanjung dan Saudari Hani Rahmanita. Apa kabar nih, Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, baik ya. Alhamdulillah, Kak Hani juga baik. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya, Kak. Amin. Oke, selanjutnya nih, Kak. Tak kenal, maka tak sayang. Supaya penonton lebih akrab sama kita, boleh banget dong, Kak, untuk kenalan terlebih dahulu. Perkenalannya boleh dari nama lengkap, angkatan, dan jurusan peminatan kuliah. Boleh dari Kak Akmal dulu nih perkenalannya. Silakan, Kak Akmal. Oke, ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Akmal Tanjung dari angkatan 2016, peminatannya komputasi. Akmal ternyata peminatannya komputasi nih, teman-teman. Nah, selanjutnya boleh kenalan dari Kak Hani. Silakan, Kak Hani. Halo, nama aku Hani Rahmanita dari angkatan 2017, peminatannya sama kayak Akmal, komputasi juga. Oke, teman-teman. Jadi pada malam hari ini narasumber kita ternyata peminatan jurusan kuliahnya itu adalah komputasi. Berikutnya, karena kita sudah perkenalan, kita langsung masuk ke materi aja ya, Kak. Nah, pertanyaan yang pertama nih, Kak, mengenai penjelasan apa sih yang dimaksud dengan KKN dan apa benar KKN itu wajib buat dilaksanakan setiap mahasiswa, khususnya matematika. Boleh dari Kak Akmal dulu nih, mengenai pengertian KKN, dan apa benar KKN itu wajib dilaksanakan oleh setiap mahasiswa khususnya matematika. Silakan, Kak Akmal. Iya, makasih Zahra. KKN ya? KKN itu kepanjangannya dulu. KKN itu kan kuliah kerja nyata. Jadi semacam pengabdian masyarakat. Nah, pengabdian masyarakat itu kan ada tuh di salah satu tridharma perguruan tinggi kalau nggak salah ya. Nah, jadi semacam pengabdian masyarakat KKN itu. Dan masalah wajib atau enggaknya untuk mahasiswa wajib, tapi ada beberapa jurusan yang nggak ada KKN-nya. Tapi kalau untuk khususnya matematika itu wajib. Oke, seperti itu ya, Kak Akmal ya? Iya. Siap. Selanjutnya kalau dari Kak Hani, bagaimana nih, Kak? Apalagi kan sekarang kita lagi pandemi gini. Apakah KKN-nya offline kah atau pada akhirnya online? Silakan, Kak Hani. Karena sebelumnya kan offline. Sebenarnya kalau di angkatan aku, tadinya juga udah offline. Udah ada rencana offline segala macam. Ternyata tiba-tiba pandemi, akhirnya online. Dan semuanya sekarang online juga kan. Diterusinnya untuk tahun ini juga selanjutnya offline juga gitu. Gitu ya, Kak. Oke deh. Tapi untuk wajibnya juga tetap wajib ya, Kak? Iya, tetap wajib semuanya. Kalau sebenarnya sama aja jatuhnya. Beberapa jurusan ada yang emang nggak diwajibin, tapi kalau untuk matematika wajib buat KKN. Mau offline, online itu wajib. Siap ya, Kak. Oke, teman-teman. Jadi sudah tahu nih ya apa yang dimaksud dengan KKN. Secara umumnya sih KKN itu ya pengabdian masyarakat gitu. Mau dilaksanakan secara online ataupun secara offline, itu memang sebuah kewajiban bagi beberapa jurusan yang ada di kampus gitu ya. Jadi tidak semua jurusan ya, Kak, ada KKN-nya kayak gitu. Iya, betul. Oke deh, selanjutnya nih Kak Akmal dan Kak Hani, mungkin juga sebagian mahasiswa ini penasaran, kapan sih mahasiswa itu melakukan KKN, dan biasanya tempat KKN itu sudah direkomendasikan oleh instansi atau kita cari sendiri, Kak? KKN dilaksanakan pas kapan ya?
Kalau pas yang waktu itu KKN itu dilaksanakannya itu pelaksanaannya Agustus. Tapi persiapannya tuh kalau nggak salah berapa bulan ya, sebulan atau berapa gitu. Jadi kayak penentuan kelompok, penentuan daerah. Nah untuk yang tadi pertanyaan kedua itu daerahnya itu ditentuin sama kampus daerahnya. Cuman ditentukan sama universitas itu cuman kayak daerah di Bogor mananya, di Lumpin kah, apa di mana gitu kan. Nah, habis itu untuk tempat yang spesifiknya lagi, nah itu mahasiswa sendiri yang nyari. Iya. Oke, paham. Terus untuk Kak Hani nih, pertanyaannya masih sama nih Kak Hani. Kalau tadi kan Kak Akmal di bulan Agustus gitu ya, dengan persiapan selama 1 bulan. Nah, lebih spesifiknya lagi tuh, kita semester berapa sih Kak Hani untuk melaksanakan KKN ini gitu? Sejauh ini ya, semuanya sih sama, semester 7. Liburan semester 6 ke semester 7 biasanya di bulan Agustus. Itu kalau angkatan aku persiapannya sebenarnya dari bulan Maret, udah dari awal banget dari bulan Maret. Karena kan rencananya emang offline juga kan, ternyata online, terus ya udah. Untuk tempatnya juga sebenarnya sama kayak angkatan 2016 sama kayak Kak Akmal. Itu kalau angkatan aku ditentuin di 5 tempat kalau nggak salah. Ada di Lebak, Sukabumi, Cianjur, Bogor, sama satu lagi aku lupa. Pokoknya satu lagi aku lupa. Nah, itu kita ditentuin sih sebenarnya, ditentuin kelompok sama ditentuin tempatnya langsung. Desanya juga langsung ditentuin kayak gitu. Cuma karena kemarin online, jadinya akhirnya semua ya udah balik lagi ke tempat tinggal masing-masing di daerah masing-masing gitu, sendiri-sendiri. Gitu sih. Oh, iya. Tempatnya. Ternyata ada perbedaan gitu ya Kak, ketika kita KKN offline dengan online gitu. Kalau KKN-nya offline ditentukan oleh universitas tempatnya, kemudian secara spesifiknya mahasiswa itu sendiri yang menentukan gitu. Tapi kalau misalkan online dikembalikan ke daerahnya masing-masing gitu ya. Tapi aku mau ngasih, tapi sebenarnya kita bisa milih tempatnya sendiri juga. Ada namanya KKN Mandiri ya nggak sih Kak Kemal? Ada KKN Mandiri. Itu kita bisa milih kayak kelompok sendiri sama tempatnya sendiri, tapi harus ngajuin gitu. Tergantung nanti misalkan kita ngajuin itu diterima atau enggak gitu. Jadi sebenarnya kita bisa milih tempatnya sama kelompoknya sendiri juga. Ada juga KKN-nya tuh kayak KKN yang di luar pulau. Kayak luar pulau yang jauh-jauh gitu, kayak di Kalimantan, apa di mana itu juga ada, cuman lupa nama KKN-nya apa. KKN kebangsaan sama KKN kebangsaan sama KKN bersama. Iya benar. Jadi nggak ada beberapa jenis waktu itu KKN. Oh gitu. Jadi ternyata ada banyak ya KKN ini jenisnya. Iya betul. Iya banyak. Yang ditentukan oleh kampus aja kayak gitu. Ternyata ada juga yang di luar pulau, lebih jauh gitu. Tinggal kitanya aja berarti nih maunya mana gitu. Yang mana? Benar. Ya, siap Kak. Oke deh. Jadi gitu ya teman-teman, KKN ini ternyata banyak jenisnya, dan juga untuk pelaksanaannya ya kurang lebih di semester 7. Jadi jeda libur dari semester 6 ke semester 7 gitu. Oke, siap Kak Madan Hani. Pertanyaan selanjutnya nih Kak. Sebagaimana yang tadi Kakak jelaskan kan, bahwasannya selain universitas menentukan tempat, ternyata kelompoknya juga ditentukan. Nah, untuk kelompoknya itu satu jurusan kah? Atau satu fakultas? Atau berbeda ya Kak dibaginya? Bagaimana itu Kak untuk kelompoknya? Kalau untuk kelompok, beda-beda fakultas, beda-beda jurusan. Cuma waktu itu angkatan 2016 KKN, itu satu jurusan di satu kelompok satu jurusan satu orang. Nah pas angkatan 2015-2014 itu di satu kelompok bisa ada 2 jurusan yang sama gitu. Jadi intinya satu kelompok itu beda-beda jurusan, beda-beda fakultas gitu. Oh gitu. Iya. Kalau Kak Hani juga sama ya gitu? Sama sih sama. Cuma ya tadi kalau misalkan kalian, jadi tuh aku mau jelasin yang tadi juga ya, yang tadi KKN macam-macam tuh kan KKN tuh sebenarnya ada internasional sama nasional. Nah yang nasional itu dibagi lagi, jadi nasional itu dibagi lagi, ada yang reguler tuh yang kayak kita, yang kayak aku sama Kak Kemal, yang biasanya itu, yang kebanyakan mahasiswa UIN ikut.
sama yang KKN kebangsaan, sama bersama, nah sama KKN mandiri, ya, sama KKN yang in kampus. Ada nggak sih KKN iya, kampus ya kan ada yang in kampus? ada yang in kampus itu. Jadi tempatnya tuh ada yang di kampus juga, jadi ada yang KKN di kampus sama KKN yang kebangsaan mandiri itu kan kita ngajuin, kita daftar gitu, kalau misalkan keterima lolos, ya kita ke yang daerah-daerah luar Pulau Jawa itu. Nah itu kelompok. Jadi ada seleksinya juga. Ada seleksinya kayak gitu. Jadi kelompoknya kalau misalkan yang di kebangsaan sama bersama, misalkan ya yang lolos-lolos itu. Kalau misalkan reguler itu ngacak sih sebenarnya. Aku nggak tahu sih kalau itu sistemnya. Ngacak aja fakultasnya, jurusannya. Oh gitu. Berarti kalau yang KKN reguler itu dia benar-benar isinya nggak hanya dari satu jurusan gitu ya. Jadi banyak gitu. Nah kalau yang tadi kebangsaan dan mandiri itu ya sesuai dengan mereka yang daftar gitu. Iya, hasil seleksinya sih mereka yang keterima. Siap Kak. Nah, terus Kak untuk pelaksanaan KKN itu biasanya berapa lama ya Kak? Dan pastinya nih yang paling penting itu kan apa aja sih syarat-syaratnya supaya kita ini bisa ikut KKN gitu? Apakah ada nilai khusus, nilai minimal berapa gitu atau apakah? Kalau syarat lupa sih, cuman kalau untuk masalah kayak nilai minimal kayaknya setahu gua nggak ada deh kalau untuk nilai-nilai minimal. Terus untuk tadi apa? Satu lagi pertanyaan. Berapa lama Kak pelaksanaan KKN? Berapa lama? Offline ya, karena kan waktu itu offline ya. Nah, kalau yang offline. Kalau yang waktu itu yang pas yang angkatan 2016 itu yang reguler 1 bulan. Kalau nggak salah ada juga yang lebih dari 1 bulan, cuma lupa KKN apa itu. Terus juga yang KKN in kampus juga nggak tahu itu 1 bulan apa enggak. Cuman kalau yang reguler itu waktu pelaksanaannya 1 bulan. Gitu. Oke, siap Kak. Nah kalau Kak Hani gimana nih Kak Hani yang KKN online? Apakah waktunya sama 1 bulan juga kah? Atau lebih sedikit, lebih singkat atau lebih lama? Sama 1 bulan juga. Kayaknya kebanyakan 1 bulan sih, kemarin aku juga 1 bulan. Cuma ya kalau dari persiapannya bakal lebih dari sebulan. Cuma kalau misalkan dari mulai sampai stop kegiatan pengabdiannya itu 1 bulan. 1 bulan. Berarti kegiatan intinya 1 bulan, cuma untuk persiapannya nih beda-beda nih ya? Ya pasti gitu ya? Iyalah kalau persiapan. Iya, oke. Persiapannya mungkin sebelum-sebelumnya udah berapa minggu, apa berapa hari gitu. Kalau ini syarat-syarat juga tuh kalau misalkan yang daftar kayak kan kalau yang reguler mungkin nggak ada syaratnya. Kalau yang lain tuh biasanya ada syaratnya. Pokoknya aku waktu itu sempat daftar yang kebangsaan juga dan itu ada kayak ada syarat transkrip IPK gitu-gitu, terus kayak sertifikat segala macam gitu deh. Jadi kalau untuk KKN reguler ya kita memang mengikuti program universitas, cuma kalau misalkan untuk KKN yang non reguler gitu dia baru ada syarat-syaratnya, syarat-syarat khusus gitu ya kayak. Iya, karena kan harus diseleksi kan, makanya pakai berkas-berkas lain gitu. Iya benar, lebih ketat lah jadi gitu. Kayak KKN yang reguler gitu. Oke Kak. Terus selanjutnya nih, masih untuk kakak berdua nih, untuk Kak Akmal dan Kak Hani. Untuk program KKN yang dilakukan ini biasanya dalam bentuk seperti apa aja nih Kak? Dari Kak Hani dulu mungkin? Ya, kalau di aku kegiatannya sebenarnya kurang lebih sama kayak offline, cuma kalau offline kan mereka yang satu kelompok ngerjain bareng-bareng. Nah, kalau aku karena jadinya kita misah-misah, setiap kelompok sendiri-sendiri, jadinya ya udah kayak yang sebisanya aja. Kayak paling kalau yang aku lakuin ya udah kayak ngajar atau kayak bagi-bagi. Kan aku lagi zamannya corona kan, jadi kayak bagi-bagi masker, bagi-bagi hand sanitizer, terus kayak bikin penyuluhan, cuci tangan apa segala macam kayak gitu-gitu. Yang ya udah yang bisa dilakuin sendiri tuh ngapain sih, paling kayak ya udah standar aja. Iya, dan memang saat ini cocoknya karena lagi pandemi gini jadi kesehatan gitu ya Kak? Iya, karena nggak boleh berkerumun juga kan, kalau misalkan rame-rame nggak boleh juga. Gitu. Iya, benar juga ya. Kalau dari Kak Akmal gimana nih Kak Akmal waktu KKN offline-nya? Kalau KKN offline itu rangkaian acaranya semacam kayak mengadakan seminar atau pelatihan apa, ngajar juga bisa, terus mungkin kayak bikin misalnya mau bikin ada wujudnya gitu kan, kayak mungkin bikin
bank sampah atau mungkin bikin perpustakaan gitu, merenov bangunan yang lama jadi perpustakaan, atau mungkin bikin kayak nama jalan, kayak banyak deh pokoknya kalau untuk yang offline. Berarti ternyata nggak ini ya, meskipun kita jurusannya matematika gitu, KKN-nya nggak harus dalam dalam berfokus di matematika gitu ya? Gitu ya? Iya. Enggak. Jadi untuk sebenarnya untuk acaranya KKN itu tuh nanti kan dirembukin lagi nih sama satu kelompok mau bikin apa ya kan. Nah itu tuh sama aja kayak kepanitiaan di himpunan gitu. Misal kayak mau bikin acara apa, penanggung jawabnya siapa gitu. Nanti kita mau sasarannya kemana gitu. Sama aja sebenarnya, nggak harus misalnya ada yang matematika bikin acara matematika atau mungkin bahasa Inggris tentang bahasa Inggris, nggak harus gitu. Oh iya, oke. Sama sih yang online juga gitu, kayak kita ya udah yang online juga kita rembukin dulu kan satu kelompok. Kita mau ngambil, jadi tuh waktu itu dibagi kayak temanya ada tentang kesehatan atau COVID gitu, terus kayak ada pendidikan, ekonomi segala macam gitu. Ya udah kita milih kayak kelompok ini mau ngambil tema apa nih, ya udah kita bikin kayak acara-acara yang berhubungan sama tema yang kita pilih gitu. Udah kita kayak bikin acara setiap minggunya, mau bikin misalkan ada beberapa yang ngadain webinar gitu-gitu sih. Kayak semuanya tetap dirundingin per kelompok gitu. Tapi pelaksanaannya kita sendiri-sendiri. Iya. Gitu ya kalau lagi online. Karena nggak boleh bertemu, jadi mengerjakannya sendiri-sendiri. Jadi hanya kalau online berarti hanya diskusinya kita mau tema apa nih guys gitu lah ibaratnya, mau ngadain kegiatan apa gitu. Paling bikin poster-poster, udah ngepost di IG. Oh iya. Yang penting ada bukti laporannya juga. Oke. Jangan ngepost muluan ya. Jadi program KKN ini ya ada banyak gitu ya, kayak nggak harus sesuai dengan jurusannya dia gitu, nggak harus yang matematika hanya berkutat di matematika, fisika juga fisika gitu, tapi memang ada tema-tema yang diberikan dan kita merundingkan itu dengan kelompok kita gitu ya. Dan perbedaannya tadi kalau offline melaksanakannya bareng-bareng gitu, kayak kita kepanitiaan kampus ya, caranya bareng-bareng. Tapi kalau online hanya perembukannya aja gitu, menentukan kita mau apa nih KKN-nya, temanya gitu yang bareng-bareng. Kemudian pelaksanaannya ya masing-masing di tempatnya masing-masing gitu ya, kurang lebih Kak Hani, Kak Akmal. Betul. Ya, oke. Nah, ini juga penting juga nih Kak pertanyaan selanjutnya. Ini untuk Bang Akmal aja nih. Apakah wajib setelah habis KKN itu kita membuat laporan masing-masing anggota? Terus kira-kira ada ujian atau tes setelah kita melakukan KKN bukan? Untuk laporan wajib, setiap anggota wajib bikin. Jadi di individu untuk masalah setelah KKN itu bakal ada tes atau enggak. Jadi KKN misalnya tadi kan dalam sebulan kelar nih acaranya ya kan. Setelah kelar itu kita bikin laporan masing-masing individu, bikin laporan. Nanti ada ketentuannya tuh, kalau waktu itu tuh berapa kata gitu, berapa kita suruh bikin laporan berapa, lupa waktu itu 1.000 atau berapa gitu kan. Nah setelah itu nanti bakal dikumpulin ke ketua atau sekretarisnya masing-masing. Nah itu udah kelar bisa. Terus yang tadi Kak, kira-kira di situ ada ujiannya nggak atau tes ujian gitu? Enggak. Ujian sama tes enggak, cuman sampai di laporan doang. Oh, jadi cuma sampai laporan. Iya, laporan nanti bakal dibikin buku, udah kelar. Bukunya ntar bakal dibagi-bagiin juga. Tapi tadi berarti untuk membuat laporan itu memang dari masing-masing peserta membuat gitu ya? Iya, beda-beda. Jadi kayak tugas individu. Oh iya, tugas individu terus nanti dijadikan satu buku. Iya, dan laporannya itu ini doang sih kalau waktu itu mah kayak pengalaman selama 1 bulan tuh gitu. Jadi kayak ngapain, kayak jatuhnya kayak lebih kayak bikin buku diari kali ya. Kayak curhat, pokoknya semua di situ ditulisin dilimpahin gitu. Jadi kayak dari pengalaman enak dan enak itu dilimpahin di situ nggak apa-apa. Keluh kesah.
Ya, intinya sih untuk laporannya masing-masing anggota membuat. Terus setelah KKN-nya itu ya kita nggak ada ujian atau tes gitu ya, kayak hanya sampai kepada Iya, pembuatan betul. laporan, terus dikumpulin ke ketuanya masing-masing, terus dijadiin satu buku gitu. Oke. Iya. Nah, terus pertanyaan selanjutnya nih buat Bang Akmal sama buat Kak Hani. Ada nggak sih Kak istilah-istilah dalam KKN atau mungkin pembagian tugasnya apa aja sih gitu yang dilakukan selama KKN berlangsung? Dari Kak Hani dulu mungkin boleh nih. Kalau istilah aku kurang tahu ya, lupa. Nggak tahu ada istilah atau enggak. Aku nggak tahu ya kalau istilah. Kayaknya sih nggak ada sejauh ini. Kayaknya istilahnya masih umum aja gitu kata-katanya. Terus tadi pertanyaan kedua apa, Mas? Pembagian tugasnya nih Kak, apa aja gitu selama KKN berlangsung? Kalau pembagian tugas nggak ada sih pembagian tugas karena kan kita ngerjain masing-masing ya sendiri. Paling ini aja sih kayak ketua BPH gitu kan, nantuin BPH sama. Sebenarnya tadinya aku juga udah dibagi-bagi kayak seksi logistik, humas apa segala macam. Tapi kan karena online jatuhnya jadi nggak ada sih bareng-bareng karena kan kita sendiri-sendiri semua kan. Jadi ya udah, misalkan mau bagi-bagi masker ya kita pakai uang sendiri, bagi-bagi sendiri, semuanya sendiri gitu. Kayak udah kita Sian banget ya. Iya, kita ngejalanin sendiri aja. Jadi semuanya kita lakukan sendirian. Iya. Jadi kalau megang semua job. Oh gitu. Kalau untuk online gitu ya. Iya. Kalau untuk offline gimana nih Kak Akmal nih? Pasti ada nih Pak harusnya ya pembagian tugasnya. Ada. Sama kayak kepanitiaan yang kayak tadi Hani, kayak BPH, ada BPH-nya, ada ketuanya, ada sekretarisnya, ada ketua acaranya, logiknya. Nah itu sama kayak bener-bener sama kayak kepanitiaan deh. Nah tadi kan Hani membahas ini ya, kalau nggak salah membahas tentang biaya. Nah kalau di offline nggak ada, jadi per mahasiswanya tuh waktu itu patungan istilahnya, patungan untuk biaya logistik, biaya makan pas KKN selama 1 bulan, sama biaya mungkin ngontrak rumahnya atau gimana itu ada. Nah biasanya pada umumnya satu kelompok itu 1 juta per anak, 1 juta per anak. Nah nanti dari universitas itu juga dapat berapa gitu lupa, 5 jutaan. Nah, dan duit dapat yang dari univnya itu di akhir setelah KKN. Nggak di awal, kita harus PTP mahasiswanya. Ya, oke deh. Jadi kalau untuk yang online ini yang nggak ada ya pembagian tugasnya karena memang pada akhirnya dikerjakannya masing-masing gitu dan biayanya pun ya biaya ditanggung masing-masing gitu. Tapi sementara kalau untuk yang offline mereka ada pembagian tugasnya gitu. Ada yang tadi kan pembagian untuk BPH dan lain sebagainya. Terus pas pelaksanaannya pun itu ada pembagian tugasnya gitu. Bahkan untuk biayanya aja sampai harus patungan gitu ya Kak dengan betul. Kalau Kak Akmal kan bilang budgetnya 1 juta lah per anak kayak gitu. Kayak gitu. Oke, jadi itu bedanya ya teman-teman untuk KKN online dan KKN offline gitu. Pasti ada plus minusnya juga sih untuk KKN online dan juga offline kayak gitu. Oke, siap nih Kak. Nah, terus ini nggak kalah penting juga nih dari pertanyaan sebelumnya Kak. Pastinya kan setelah 1 bulan melaksanakan KKN gitu, pasti banyak banget nih pengalaman yang kakak-kakak dapetin selama melakukan KKN ini. Kira-kira apa aja tuh Kak Akmal dan Kak Hani pengalaman yang bisa dibagikan kepada teman-teman semua? Dari siapa? Pengalaman ya? Iya, dari Kak Akmal. Dari gue dulu banyak pengalaman, sumpah ada banyak banget. Seru ya offline ya? Iya. Ya jujur, tapi emang jujur nih ya, jujur. Cuman lebih seru offline daripada online. Walaupun memakan 1 juta ya, 1 juta tuh juga pasti bakal balik lagi nanti. Balik lagi. Jadi ada cashback yang tadi 5 juta tuh. Paling ya tergantung kelompoknya nih. Misalnya biayanya bisa over, nanti baliknya mungkin pribadinya dikit gitu kan. Nah, untuk pengalamannya banyak. Dari pengalaman horornya ada, pengalaman yang suka sama satu kelompok ada, pengalaman yang di satu kelompok ada orang yang nggak benernya ada, pengalaman sama orang kampung di sana juga ada, banyak banget. Dan itu kebanyakan hampir mirip
Top Kalau yang Akmal. paling Jangan berkesan bikin di saya iri. Akmal, paling berkesan di offline tuh apa sih gitu yang nggak dilupain sampai Paling berkesan Iya. kesurupan. Ada yang kesurupan, kelompok nggak sumpah, tapi beneran ada yang kesurupan. Kayak apa ya? Baru pertama kali gue ngeliat orang kesurupan secara langsung gitu loh. Itu berkesan buat gue. Iya beneran. Jadi ada orang kesurupan. Oh, teman gue kesurupan cewek. Jadi kayak pas banget waktu itu tuh kalau nggak salah pas di lampu masal yang ada gempa di Tangerang kalau nggak salah ada. Itu tuh di lampu masal tuh. Nah pas itu tuh kesurupan tuh orang. Karena emang tempat kontrakan gua waktu itu tuh angker banget. Enggak banget juga sih, cuman maksudnya ada. Jadi teman-temannya teman gua itu ibarat kata bisa ngelihat dan ternyata emang ada yang ngejagain di situ katanya. Dia nggak ganggu banget, cuman buat mungkin karena cewek kali ya, karena lemah gitu kali kan fisiknya, jadi ya kesurupan. Itu berkesan karena bukan gue yang kesurupan. Tuh pengalamannya luar biasa banget, horor ya. Parah. Itu belum termasuk horor, maksudnya ada lagi yang lebih horor dari itu. Oh iya. Itu kayak perkenalan jadinya ya. Kesurupan itu perkenalan. Apalagi kan di Bogor kan, kan maksudnya masih daerahnya ada yang daerah, bahkan ada daerah temen gue tuh yang masih main santet ya kan. Sampai ada yang ngelihat santet kan bola-bola api tuh ada tuh, pernah lihat. Ada yang pernah dengerin jejak kaki gede. Ada yang disengin di kamar mandi. Lu kali itu mah yang ngesengin. Bukan gua kan, maksudnya bukan kelompok gua, ada temen gua. Kalau pengalaman terbaiknya deh Kak Akmal yang bisa bikin teman-teman ini semangat gitu pengen ikut KKN gitu. Apa nih Kak Akmal? Mungkin kayak orangnya tuh seru gitu, kalau kita pengabdian tuh seru gitu sambutannya atau. Oke. Mungkin kalau kenapa lebih enakan offline atau online kali ya, lebih ke itunya. Karena pertama kita bakal ketemu sama teman-teman baru nih, ya kan? Itu di situ kita bakal ketemu sama teman-teman baru, di mana yang watak-wataknya itu beda-beda, dan kita di satu tempatin selama 1 bulan. Nah itu menurut gua itu pengalaman yang unik sih, yang salah satu yang menurut gua bakal susah didapat buat di lain hari gitu. Karena di momennya di KKN doang gitu, KKN offline itu. Jadi di situ kita menyesuaikan dengan orang-orang yang berbeda-beda watak, berbeda-beda ego. Nah itu tuh benar-benar di situ. Bahkan kan ada mungkin yang beberapa kelompok KKN ini sampai berantem tuh ada. Nah di situ tuh momen-momen serunya gitu. Bakal diceritain sampai kapanpun gitu. Selain yang horor tadi ya. Di situ tuh serunya, bahkan sampai sekarang pun masih ada beberapa kelompok KKN yang masih ngumpul, masih main, karena walaupun dalam 1 bulan aja tuh udah kayak, karena mungkin ada yang satu rumah kali kan, kalau waktu itu kan gue satu rumah. Kalau ada yang satu rumah tuh benar-benar jadi kayak akrab banget gitu. Jadi kayak ya jadi kayak teman jurusan. Jadi kayak sama kita teman jurusan gitu. Iya. Tinggal satu rumah. Jadi kayak udah tahu banget watak-watak jelek sama watak buruknya. Dan disitulah yang menurut gue pengalaman yang menurut gue berkesan dan unik lah. Jadi bisa saling kenal lebih dekat ya Kak Akmal ya. Iya betul. Yang lainnya. Meskipun beda-beda jurusan nih. Iya beda jurusan, beda fakultas lagi kan. Oke, itu kalau dari KKN offline. Kalau dari KKN online, gimana nih Kak Hani? Pengalamannya? Banyak banget kayaknya Han ya. Diem aja boleh gak dengerin Kak Akmal aja. Tenang. Online juga seru kok, seru. Oh mantap. Gimana tuh? Aduh. Kalau Kak Akmal kan jadi kenal sama teman sekelompok kan. Nah kalau aku jadi kenal sama teman ibu-ibu kampung, ibu-ibu perumahan. Oh iya gitu ya. Jadi akrab sama orang rumah ya. Iya jadi aku kayak aku sempat bikin masker bareng ibu-ibu. Terus kayak ya udah ngaji di TPA deket rumah. Gitu-gitu. Ya udah deketnya sama anak kecil yang suka ngaji kan. Anak SD, aku kan ngajar bantuin mereka sekolah online juga, terus kayak yang itu sama ibu-ibu yang bikin masker, terus bagi-bagi, terus bantuin
bikin acara juga tuh kayak dari perpisahan. Kita ada karena aku kan kebetulan di kelurahan aku ada teman aku juga. Jadi aku nggak sendiri banget. Jadi kayak ya udah kita ada perpisahan sama anak-anaknya gitu. Itu sih paling jadi kayak kenal. Tadinya kan aku misalnya buat orang-orang yang tadinya nggak pernah keluar rumah, nggak kenal, jadi terus jadi kenal, maksain diri buat kenalan sama lingkungan rumah. Maksain ya Hana? Iya, harus wajib. Iya, kalau tugas, kalau nggak dapat nilai ya Hana? Iya bener, kalau nggak lulus nih. Oke. Jadi pengalamannya ini unik juga ya. Jadi kenal sama wilayah sendiri gitu. Kalau tadi Kak Akmal sama wilayah orang lain, kalau Kak Hani nih yang online sama wilayah sendiri gitu. Iya, harus kenal sama pejabat-pejabatnya, RT, RW. Mungkin juga banyak nih dari teman-teman yang anak rumahan yang pada akhirnya kalau misalkan nanti ternyata kita dapat TKK online, akhirnya kita juga jadi kenal sama lingkungan kita sendiri gitu. Jadi dikenal ya. Iya, atau bahkan ada tetangganya yang bilang, loh, adek baru pindah atau orang siapa nih? Baru ya? Iya. Orang baru sini ya? Jadi ada tetangganya yang ngomong gitu lagi ke Hani. Bisa jadi. Alhamdulillah enggak. Terus jadi kenal ya. Oke. Nah, jadi sangat amat menarik ya teman-teman pengalaman yang dirasakan oleh kakak-kakak ini, baik yang KKN offline maupun yang online. Jadi kita bisa ambil banyak pelajaran di sini, dan mungkin nih Kak, ini adalah sesi terakhir untuk podcast pada hari ini. Kita mau meminta kakak-kakak memberikan pesan dan motivasi nih kepada teman-teman semua yang menonton ini, agar mereka itu berani menunjukkan kemampuan mereka gitu, dan tidak takut akan kegagalan, serta pastinya semangat terus dalam menjalani hari-hari mereka sebagai mahasiswa matematika. Tangan dari Kak Hani dulu atau dari Kak Akmal dulu? Akmal. Udah siap, udah ditunjuk MC ya, udah ditunjuk MC. Zahra nanya Kak Hani atau Kak Akmal, bukan nunjuk. Pesan dan motivasi aja nih Kak Akmal untuk teman-teman semua. Apa ya? Aduh, gila gue udah lama banget lagi. Jadi harus tentang KKN nggak motivasinya? Nah iya, harus tentang KKN nggak? Enggak juga. Enggak. Waduh, udah berasa motivator banget gue nih. Pesan ya, paling mungkin kan karena sekarang kondisinya begini ya, online, jadi di rumah terus. Jadi gue ngerasain juga kan, maksudnya kalau di rumah terus jadi nggak ngapa-ngapain, yang seharusnya bisa produktif jadi tidak berproduktif gitu kan. Mungkin ya ini bukan buat yang nonton, buat gue juga ini pesannya paling dijaga aja semangatnya, jangan sampai malas-malasan deh, jangan sampai malas-malasan, soalnya nanti kayak nyesel gitu loh, apa yang udah lu bangun sebelumnya kan, karena kan sebelumnya kan sempat offline, sempat beraktivitas, sempat produktivitas ya kan, jadi hilang gara-gara corona doang, itu sayang banget. Jadi mungkin bisa nyari-nyari kesibukan, apalagi yang masih kuliah, ya kesibukannya kuliah aja gitu kan, biar kuliahnya nggak keganggu, yang lagi skripsi, yang mau kerja monggo, yang penting produktif deh, jangan sampai leha-leha aja di rumah. Paling itu dong sih. Siap Kak, jadi tetap dijaga semangatnya ya meskipun iya, lagi pandemi kayak gini. Oke, terus untuk dari Kak Hani gimana nih Kak Hani untuk pesan dan motivasinya? Sama sih kurang lebih sama kayak kakak, nyamtek nih aku. Curang kan, orang kedua pasti sama. Tapi emangnya maksudnya nggak boleh ya, kan harus beda lah. Harus beda ya. Ada waktu boleh mikir dulu, ada waktu buat mikir. Iya. Gak boleh dicap pulang. Sebisa mungkin kalau misalkan kalian kan ini masih muda ya berarti. Masih muda, masih kuliah, mahasiswa. Ya. Manfaatin waktu yang kalian punya. Sebisa mungkin cari kesibukan, cari kegiatan, jangan sampai nanti nyesel. Aku aja sekarang kayak sempat nyesel, kemarin aku kuliah ngapain aja, kayaknya gak ada kegiatan apa-apa gitu, kayak masih kurang maksimal gitu ibaratnya. Apalagi kalau sekarang zaman online gini kan sebenarnya ada kemudahan sendiri kan, kayak banyak bootcamp, banyak pelatihan, banyak lomba-lomba juga, segala macam itu bisa diikutin. Kalian juga yang di rumah, misalkan di rumah doang nih, kita ya jangan sampai, bener tadi kata aku, jangan sampai kita stres kayak udah kuliah doang, ngerjain tugas, stres segala macam gitu kan, gak ada kegiatan apa-apa.
kalian bikin ini aja sih. Aku mau saran aja kayak bikin kegiatan list kayak misalkan hari ini misalkan setiap jam pagi ngapain, ada workout, ada ngapain dulu, terus kayak baru misalkan dari jam 9 sampai jam berapa ngerjain tugas, kuliah segala macam, terus malamnya ngapain kayak gitu. Jadi kayak tetap harus ada kegiatannya gitu lah, jangan kuliah doang, jangan kelas doang, nge-zoom doang. Bahkan nge-zoom aja kadang cuma join doang kan, jangan sampai kayak gitu lah ibaratnya. Tetap harus produktif, apalagi zaman kayak gini tuh banyak banget kegiatan yang bisa dilakuin online gini. Oke Kani, oke nih teman-teman, jadi meskipun lagi pandemi kayak gini, semua aktivitas kita berubah gitu ya, harus tetap dijaga semangatnya dan harus tetap produktif apapun yang terjadi. Ya, jadi kita nggak boleh leha-leha ya, Kak Hani, Kak Akmal ya, harus tetap memanfaatkan waktu yang ada dengan baik mungkin. Tapi tetap jangan sampai sakit juga, tetap harus istirahatnya. Iya, jaga protokol kesehatan. Asik. Nah. Mana Kak Akmal maskernya tunjukkan? Oh iya bener. Aduh, gue ngomong gue nggak pakai masker ya. Wah. Pakai masker dulu lah. Anjay. Emang nih mantap banget ya Akmal, kita harus jaga profil. Betul. Pakai masker. Iya benar. Jangan lupa pakai masker teman-teman dimanapun berada. Oke, jadi terima kasih kepada Kak Akmal dan Kak Hani Rahmatinita yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di tengah-tengah kita semua. Ini keren banget ya teman-teman pembahasannya tentang KKN. Semoga video kali ini bisa menjadi pelajaran dan sumber ilmu bagi kita semua. Oke. Akhirnya saya Zahra Maulidia Nur Hidayah selaku moderator kali ini pamit undur diri. Saksikan terus video ngobrol selanjutnya hanya di channel Himatika Syahid. Salam pendidikan.